warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Purnawira Bagus Pratama dengan NPM 2421020194. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hukum acara perdata terkait dengan bab 8 sampai bab 14, yaitu tugas UAS dari mata kuliah hukum acara perdata. Baik, nggak usah lama-lama, mungkin kita langsung mulai saja, yaitu terkait dengan bab 8, yaitu tentang gugatan rekonversi. Pengertian dari gugatan rekonvensi yaitu dalam hukum acara perdata, yaitu dikenal dua jenis gugatan, yaitu gugatan konvensi atau gugatan rekonvensi. Gugatan konvensi itu adalah gugatan yang pertama kali diajukan oleh penggugat, sedangkan gugatan rekonvensi itu adalah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Nah, dari istilah rekonvensi itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu rekonventie, yang berarti tuntutan balik. Melalui gugatan rekonversi, tergugat tidak hanya membela diri dari tuntutan penggugat, tetapi juga dapat mengajukan tuntutan terhadap penggugat apabila merasa haknya itu dirugikan. Yang dasar hukum dipakai yaitu pada pasal 132A HIR, pasal 132B HIR, pasal 157 RBG, dan pasal 158 RBG. Bunyi pasal dari 132A HIR atau inti itu tergugat berhak mengajukan gugatan balik terhadap gugatan dalam perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Lalu penjelasannya, keberadaan gugatan rekonvensi merupakan bentuk dari pelindungan hukum bagi tergugat. Hukum acara perdata tidak hanya memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mencari keadilan, namun juga memberikan kesempatan bagi yang sama terhadap tergugat. Masuk ke contoh kasus nih kita teman-teman. Untuk contoh kasus itu kita memakai nama Ahmad dan nama Budi. Ahmad menggugat Budi karena dianggap belum membayar utang sebesar 10 juta. Dalam persidangan, Budi menjelaskan bahwa Ahmad juga memiliki utang sebesar 100 juta. Dalam persidangan Ahmad menggugat Budi karena dianggap belum membayar utang sebesar 100 juta. Dalam persidangan, Budi menjelaskan bahwa Ahmad juga memiliki utang kepadanya, yaitu sebesar 50 juta dan belum dibayar. Daripada mengajukan perkara baru, Budi dapat mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara yang sama. Terus masuk ke B, komposisi para pihak dihubungkan kepada gugatan rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi itu terjadi perubahan kedudukan dari para pihak. Dalam gugatan rekonvensi itu penggugat yang itu bernama Ahmad dan tergugat itu bernama Budi. Dalam gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi itu Budi, lalu tergugat rekonvensi itu namanya Ahmad. Dari penjelasannya, meskipun terjadi perubahan posisi, identitas para pihak tetap sama. Perubahan tersebut hanya berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka dalam gugatan balik. Contoh, dalam perkara sengketa tanah, penggugat menuntut pengosongan tanah nih, dananya dikosongin. Tergugat itu mengajukan rekonvensi dengan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Maka hakim akan memeriksa dua tuntutan tersebut sekaligus. Lalu masuk ke C, tujuan gugatan rekonvensi. Itu pertama, dia mewujudkan peradilan yang sederhana, karena ada asas peradilan Indonesia itu menghendaki proses yang sederhana. Dengan rekonvensi dua sengketa dapat diperiksa dalam satu perkara. Dua itu dia menghemat waktu, hakim tidak perlu memeriksa dua perkara yang berbeda. Lalu menghemat biaya, para pihak tidak perlu membayar biaya perkara baru. Lalu 4, menghindari putusan yang bertentangan. Jika diperiksa dalam dua perkara yang berbeda, mungkin muncul putusan yang saling bertentangan. Lalu 5, dia memberikan kesempatan yang sama. Tergugat juga dia memberikan kesempatan untuk memperjuangkan haknya. Contoh nih, dalam sengketa jual beli tanah, jual beli rumah maksudnya teman-teman,
Dia itu pembeli menggugat penjual karena sertifikatnya belum diserahkan. Penjual kemudian menggugat balik karena pembeli belum melunasi pembayaran. Melalui rekonvensi, kedua masalah tersebut diperiksa bersama. Lalu yang D, syarat material gugatan rekonvensi. Syarat material berkaitan dengan substansi gugatan. 1. Dia memiliki kepentingan hukum. 2. Memiliki dasar fakta. 3. Memiliki dasar hukum. 4. Dapat diperiksa oleh pengadilan yang sama. Nah, contohnya nih teman-teman, kita ambil contoh. Apabila perkara pokok ini merupakan sengketa perdata biasa dalam pengadilan negeri. Aduh, kameranya gini. Nah, sorry. Apabila perkara pokok merupakan sengketa perdata biasa di pengadilan negeri, maka rekonvensi juga harus berada dalam kewenangan pengadilan negeri. Lalu dia itu syarat formil gugatan rekonvensi, itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, identitas para pihak itu dia meliputi nama, umur, pekerjaan, alamat. Lalu deposita, 2 itu posita, dia berisi terkait uraian fakta dan dasar hukum. 3. Petitum, berisi tuntutan yang diminta kepada hakim. Contoh dari petitum, dia mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya. Menyatakan tergugat rekonvensi melakukan prestasi, lalu menghukum tergugat rekonvensi membayar ganti rugi sebesar 50 juta, teman-teman. Lalu kita masuk ke F, yaitu gugatan rekonvensi itu diajukan bersama jawaban. Dasar hukum pasal 132A HIR itu menjelaskan rekonvensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban pertama tergugat. Tujuannya agar seluruh sengketa dapat diperiksa secara bersamaan. Dari akibat jika terlambat nih, hakim dapat menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima atau niet out vakelija verkard. Terus masuk ke larangan mengajukan gugatan rekonvensi. Larangan-larangannya meliputi yaitu diajukan setelah tahap jawaban, diajukan pada tingkat banding, diajukan pada tingkat kasasi, dan berada di luar potensi pengadilan. Lalu sistem pemeriksaan konvensi dan rekonvensi, yaitu dasar hukumnya pasal 132 BHIR. Tahapannya gugatan konvensi, lalu jawaban dan rekonvensi, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, keuntungan, efisien dan cepat, biaya ringan, menghindari putusan yang bertentangan. Itu untuk bagian bab 8. Kita masuk ke bagian bab 9, yaitu tentang penyitaan, teman-teman. Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan dalam pengadilan untuk menempatkan suatu barang atau harta kekayaan di bawah pengawasan pengadilan guna menjamin pelaksanaan putusan. Dasar hukumnya itu kita pakai pasal 227 HIR yang berbunyi apabila terdapat dugaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau memindahkan barang-barangnya sebelum putusan dijatuhkan, hakim dapat memerintahkan sita jaminan. Untuk kita penjelasannya, penyitaan bukan bertujuan untuk merampas hak milik seseorang, tetapi juga menjaga agar objek sengketa tidak dialihkan selama proses persidangan. Lalu kita masuk ke contoh tanah yang sedang disengketakan disita agar tidak jual kepada pihak lain sebelum perkaranya selesai. Jadi supaya nggak pindah tangan dulu kalau misalkan perkaranya selesai, kecuali perkaranya sudah selesai, maka dipindah tangankan itu tidak apa-apa. Lalu masuk ke B, tujuan penyitaan nih. Tujuan dari penyitaan itu dia itu menjamin pelaksanaan putusan agar apabila gugatan dikabulkan, objek itu masih ada. Lalu masuk ke pelindungan hak penggugat, lalu mencegah pengalihan harta itu yang tadi agar tanah tidak dijual, terus menjamin kepastian hukum. Nah, contoh nih, rumah yang sedang disengketakan itu tidak boleh dipindah tangankan selama perkara lagi berlangsung. Itu teman-teman. Jadi selama perkara berlangsung, misalkan punya rumah nih, rumah itu nggak boleh dijual atau tidak boleh dibeli atau tidak boleh diganti nama selama masih perkara itu berlangsung. Masuk ke beberapa prinsip pokok sita, yaitu pertama harus berdasarkan penetapan hakim yang tidak boleh dilakukan secara sepihak, lalu dilaksanakan oleh jurusita, bersifat sementara, tidak menghilangkan hak
kepemilikan, lalu bertujuan menjamin keefektivitas putusan. Lalu D, ke macam-macam sita. Pertama, itu dia sita jaminan, yaitu sita yang menjamin pelaksanakan putusan. Contoh, mobil tergugat disita agar tidak dijual sebelum perkaranya itu selesai. Lalu ada sita revindikasi, itu sita terhadap barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat. Lalu ada sita eksekusi, dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Lalu masuk ke sita marital, itu sita terhadap harta bersama suami istri. Itu. Lalu kesimpulan dari bab 8 dan bab 9 ini yaitu tentang gugatan rekonvensi itu merupakan sarana bagi tergugat untuk mengajukan tuntutan balik terhadap penggugat dalam perkara yang sama. Kehadiran rekonvensi itu bertujuan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sementara itu, kalau penyitaan itu merupakan tindakan hukum untuk mengamankan objek sengketa sehingga putusan pengadilan nantinya dapat dilaksanakan secara efektif. Lalu kedua institusi hukum ini itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan dan perdata. Lalu kita masuk ke bab 10, yaitu pembuktian. Jadi pembuktian itu merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam hukum acara perdata. Pada tahap ini, para pihak itu diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil yang telah mereka kemukakan dalam gugatan, yaitu jawaban replik maupun duplik. Hakim itu tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan dari dugaan dan atau asumsi sementara, yaitu melainkan harus berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan. Dengan kata lain, pembuktian adalah proses untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa yang terjadi dalam tuntutan atau bantahan para pihak. Pentingnya dari pembuktian itu untuk menentukan benar atau tidaknya dalil dari para pihak, terus menjadi dasar pertimbangan dari hakim, lalu mewujudkan kepastian hukum dan mencegah putusan yang sewenang-wenangnya. Contoh, penggugat mengaku telah meminjam uang 100 juta kepada penggugat, lalu tergugat ini membantah utang tersebut, maka penggugat wajib menunjukkan bukti seperti perjanjian utang piutang, kwitansi, transfer bank, dan saksi. Lalu untuk dasar hukum yang dipakai yaitu pasal 1865 KUH Perdata, yaitu barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Lalu masuk ke asas pembuktian, yaitu ada aptori incumbit probatayo, yaitu artinya siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan. Penjelasannya, apabila seorang mengajukan tuntutan, maka ia harus dapat membuktikan tuntutannya tersebut. Hakim tidak boleh membantu salah satu pihak untuk mencari bukti. Contoh, jika penggugat itu mengatakan tergugat belum membayar utang, maka penggugat harus menunjukkan bukti bahwa utang tersebut memang ada. Lalu C, beban pembuktian. Beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankan oleh kepada pihak tertentu untuk membuktikan dalil yang diajukan. Prinsip dasar yang dipakai, siapa yang mengembangkan dalil maka yang wajib membuktikan. Contoh, kasus suan prestasi. Penggugat mengatakan tergugat tidak menyerahkan rumah ini sesuai perjanjian. Maka penggugat itu harus membuktikan nih, yaitu adanya perjanjian, isinya perjanjian, terjadinya pelanggaran perjanjian, kerugian yang dialami, dan tujuan pengaturan beban pembuktian, serta menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menghindari tuduhan tanpa bukti. Masuk ke alat bukti ya. Dasar hukum. Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti saksi, bukti persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Itu untuk pembuktian. Masuk ke pembahasan bab 11, teman-teman ya.
Untuk bab 11 itu yaitu tentang putusan pengadilan dan upaya hukum. Untuk pengertian putusan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan suatu perkara. Fungsi dari putusan itu menyelesaikan sengketa, memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan dan melindungi hak daripada para pihak. Lalu asas putusan yaitu dasar hukum itu memakai pasal 178 HIR, pasal 178 ayat 1 yaitu hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum. Lalu pasal 178 ayat 3 tentang hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari yang diminta. Lalu asas yang dipakai atau asas yang dikenal itu sebagai ultra petito partio. Masuk C, formulasi putusan. Sebuah putusan biasanya terdiri atas kepala putusan, yaitu demi keadilan mendasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk ini skip potong bab 16 ya. Nah, untuk kesimpulan dari bab 10 dan bab 11 yaitu pembuktian merupakan inti dari proses pengadilan perdata karena melalui pembuktian hakim dapat menemukan kebenaran dari hukum. Alat bukti itu digunakan meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Setelah pembuktian selesai, hakim menjatuhkan putusan dapat berupa putusan deklaratoir, konstitutif maupun kondemnatoir. Putusan tersebut menjadi dasar penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kita masuk ke dalam bab 12 yaitu pengertian upaya hukum. Pengertian upaya hukum dalam hukum acara perdata, upaya hukum itu adalah hak yang diberikan kepada para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan yang meminta pemeriksaan kembali terhadap putusan tersebut. Upaya hukum ini bertujuan untuk mengoreksi kemungkinan adanya kesalahan. Lalu adanya dalam penerapan hukum maupun penilaian fakta oleh hakim. Upaya hukum ini merupakan salah satu bentuk pelindungan hukum yang diberikan kepada kepala negara mencari keadilan agar putusan yang dijatuhkan itu benar-benar memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum yang kemanfaatan. Tujuan dari upaya hukum nih, dia tuh memperbaiki kesalahan hakim, menjamin keadilan bagi para pihak, menjaga keseragaman penerapan hukum, memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh pemeriksaan ulang dan pemeriksaan ulang. Jenis upaya hukum. Pertama ada upaya hukum biasa, banding, kasasi, dan upaya hukum luar biasa. Lalu serta peninjauan kembali. Banding adalah upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi untuk diperiksa dalam putusan kembali. Teman-teman. Terus kasasi adalah upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat akhir yang belum berkekuatan hukum tetap. Lalu kita masuk UPK, upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali. Biasa itu kita sebut sebagai PK. Pengertian kembali atau PK adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. PK hanya dapat diajukan dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, jadi tidak bisa sembarangan. Lalu kita masuk ke dalam bab 13 yaitu tentang accord dan legislation. Pengertian accord. Pengembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem peradilan. Indonesia, salah satu bentuk modernisasi tersebut itu adalah accord. Accord itu merupakan sistem administrasi perkara secara elektronik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan peradilan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Tujuan accord nih mempermudah akses keadilan, mengurangi biaya perkara, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan transparansi pengadilan.
Dasar hukum ekor itu diatur dalam Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yaitu tentang peraturan ini mengatur seluruh mekanisme administrasi perkara dalam persidangan elektronik. Terus ada persidangan secara elektronik. Dia e-legislation adalah proses persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Tahapan e-legislation itu melalui pendaftaran dulu, lalu pembayaran biaya, pemanggilan para pihak, jawaban, replik, duplik, lalu kesimpulan, putusan. Semua tahapan tersebut dapat dilakukan secara elektronik. Keuntungan e-legislation yaitu menghemat waktu, mengurangi biaya transportasi, meningkatkan efisiensi, lalu mengurangi penundaan sidang. Contoh, penggugat berada di Jakarta nih, sedangkan tergugat berada di Surabaya. Dengan e-legislation, keduanya dapat mengikuti proses peradilan tanpa harus selalu hadir secara fisik di pengadilan. Tuh teman-teman. Masuk ke replik dan duplik dalam sistem informasi pengadilan. Replik itu adalah tahapan penggugat terhadap jawaban tergugat. Kalau duplik itu adalah tanggapan tergugat terhadap replik dari penggugat. Dalam sistem ekor, replik dan duplik itu diunggah secara elektronik melalui akun masing-masing pihak. Masuk ke pemeriksaan saksi dan atau ahli melalui media komunikasi audio visual. Pengertian: pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan melalui sarana audio visual seperti video konferensi. Lalu kita masuk ke bab terakhir kita, yaitu bab 14, yaitu tentang praktik pembuatan dokumen-dokumen persidangan perdata. Pertama, pengertian dari surat gugatan wan prestasi. Wan prestasi itu adalah tidak dipenuhinya kewajiban yang telah dijanjikan oleh salah satu pihak. Dasar hukumnya pasal 1238 KUH Perdata tentang unsur gugatan wan prestasi, yaitu adanya perjanjian, terjadi penyelenggaraan perjanjian, dan timbul kerugian. Contoh, si A meminjam uang 100 juta dan B berjanji mengembalikan dalam waktu 6 bulan. Setelah jatuh tempo, A tidak membayar dan B mengajukan gugatan wan prestasi. Itu. Lalu B, surat gugatan pembuatan melawan hukum. Dasar hukum pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian dapat kepada orang lain itu mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Lalu ada unsur PMH. Adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan sebab dan akibat. Contoh, seseorang menebang pohon milik tetangganya tanpa izin nih, sehingga menimbulkan kerugian. Lalu ada C, surat jawaban, yaitu pengertian surat jawaban adalah dokumen yang berisi tanggapan tergugat terhadap gugatan penggugat. Isinya apa? Bantahan terhadap dalil gugatan, eksepsi atau keberatan prosedural. Kalau ada konvensi apabila ada. Begitu teman-teman. Terus kita masuk ke F, daftar bukti penggugat. Pengertian: daftar yang dapat memuat seluruh alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Contoh, P1 itu perjanjian pinjam meminjam, P2 itu kwitansi pembayaran, P3 itu rekening koran dan bank, lalu G itu daftar bukti tergugat. Daftar yang memuat seluruh alat bukti yang diajukan tergugat. Contoh, bukti pelunasan, bukti perjanjian, dan bukti penyitaan. Jadi secara keseluruhan, hukum acara perdata ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara sistematis mulai dari gugatan rekonvensi, penyitaan, pembuktian, putusan pengadilan, hingga upaya hukum. Dalam perkembangan, sistem peradilan Indonesia telah mengadopsi teknologi melalui e-court dan e-legislation untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan seluruh proses tersebut didukung oleh dokumen-dokumen persidangan seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, dan daftar bukti, dan menjadi sarana bagi para pihak untuk mempertahankan haknya di depan pengadilan. Dengan memahami seluruh tahapan ini, seseorang itu dapat mengetahui bagaimana sengketa perdata diselesaikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, itu penjelasan dari saya.
Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.